Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Damar Pramesti dengan NPM 2412011265. Hari ini akan menjelaskan materi pengangkutan jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengangkutan jalan atau angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Pengangkut pada pengangkutan jalan adalah perusahaan pengangkutan umum yang mendapat izin operasi dari pemerintah menggunakan kendaraan umum dengan memungut bayaran. Angkutan jalan terdiri atas dua jenis, yakni angkutan orang menggunakan kendaraan umum dan menggunakan kendaraan perseorangan. Dalam konteks komersial, ini mencakup angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek. Yang kedua adalah angkutan barang, yaitu angkutan yang digunakan untuk mengangkut benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Setiawati dengan NPM 2412011280. Saya akan menjelaskan tentang asuransi dalam pengangkutan kereta api. Yang pertama, asuransi merupakan perlindungan hukum bagi penumpang terhadap risiko kecelakaan. Setiap penumpang otomatis terdaftar asuransi saat membeli tiket, yaitu premi sudah termasuk harga tiket. Diselenggarakan oleh PT Jasa Raja sebagai asuransi wajib menanggung risiko selama perjalanan kereta api. Bentuknya itu bisa biaya perawatan seperti luka-luka, santunan catatan, dan santunan meninggal dunia yang bertujuan menjamin hak penumpang atas ganti rugi dan diatur dalam Undang-Undang Perkeretaapian dan peraturan asuransi terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andira Septiana Ramadhani dengan NPM 2412011190. Di sini saya akan membacakan pertanyaan tentang subjek dan objek pengangkutan kapal laut. Subjek dari kapal laut yaitu ada pengangkut atau karir, adalah pihak yang menyelenggarakan barang atau penumpang dengan kapal. Dasar hukumnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang pertama, yang kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Yang kedua ada pengirim barang atau shipper, yaitu pihak yang mengirimkan barang kepada pengangkut untuk diantarkan ke tujuan. Dasar hukum dari ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 468. Yang ketiga ada penumpang, yaitu orang yang diangkut dengan kapal laut menggunakan karcis atau perjanjian yang sudah ditentukan. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Selanjutnya ada penerima barang atau konsigne, yaitu pihak yang menerima barang di tempat tujuan. Yang kedua yaitu ada objek pengangkutan kapal laut. Diuraikan, yang pertama yaitu adalah barang atau muatan. Barang atau muatan adalah barang yang dikirim dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Yang kedua ada penumpang, yaitu adalah pemindahan orang dari suatu tempat asal ke tempat lain melalui laut. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nena Kamila dan NPM 2412011234. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian hukum pengangkutan udara. Yang pertama ada subjek hukum pengangkutan udara. Subjek hukum adalah pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan, yang terdiri dari, yang pertama ada pihak yang terlibat langsung atau pihak dalam perjanjian. Isinya ada pengangkutan, yaitu adalah perusahaan penerbangan yang menyelenggarakan jasa angkutan orang, kargo, atau pos. Yang kedua ada penumpang, yaitu adalah orang yang terikat dalam perjanjian untuk melakukan perjalanan udara. Yang ketiga ada pengiriman atau shipper, yaitu adalah pihak yang menyerahkan barang untuk dipindahkan. Lalu ada penerima, adalah pihak yang menerima barang di destinasi terakhir. Lalu ada pihak penunjang, yaitu adalah pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan. Isinya adalah pengendali lapangan terbang, yaitu adalah airport operator, yaitu adalah pihak yang mengurus fasilitas dan layanan bandara. Lalu ada pihak logistik atau dokumen, yaitu adalah pihak yang mengurus dokumen bagi pengirim atau penerima. Lalu ada otoritas penerbangan, adalah badan yang mengawal keselamatan dan standar, contoh otoritas penerbangan sipil atau ICAO. Status hukumnya yaitu adalah subjek dapat berstatus sebagai perseorangan individu, badan hukum, atau persekutuan bukan badan hukum. Yang kedua ada objek hukum pengangkutan udara, yaitu adalah objek hukum adalah segala sasaran dalam kegiatan pengangkutan untuk mencapai tujuan. Isinya ada alat pengangkutan, yaitu adalah pesawat udara komersial yang digerakkan dengan tenaga mekanik, yaitu yang kedua ada muatan, yaitu adalah barang,
dan penumpang. Yang ketiga ada biaya angkutan, yaitu adalah sejumlah uang yang disepakati sebagai tarif atas jasa pengangkutan. Lalu ada dokumen angkutan, yaitu bukti perjanjian yang terdiri dari penumpang, pas masuk, boarding pass, tanda pengenal bagasi, dan suara muatan udara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusna Fatunona dengan NPM 2412011290. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas diskusi 3, yaitu penjelasan subjek dan objek pengangkutan secara umum dan perbedaan antara subjek dan objek pengangkutan jalan, udara, kereta api, dan laut. Penjelasan subjek dan objek pengangkutan secara umum adalah subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dan pelaksanaan pengangkutan, baik pengangkutan orang maupun barang. Subjek ini memiliki hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian pengangkutan. Sedangkan objek pengangkutan adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran atau pokok dalam kegiatan pengangkutan. Perbedaan subjek dan objek pada pengangkutan jalan, udara, kereta api, dan laut. Sebenarnya perbedaan antara subjek pengangkutan itu nggak banyak. Yang membedakan itu hanya dari pengangkutnya. Kalau misalnya jalan, itu pengangkutnya adalah perusahaan angkutan jalan. Sedangkan udara, pengangkutannya itu melalui maskapai penerbangan. Kereta api melalui perusahaan perkereta apian, laut melalui perusahaan pelayaran. Perbedaan objek pengangkutan itu ada 2, yaitu media atau sarana pengangkutan yang digunakan dan jenis muatan khusus. Seperti kalau di pengangkutan udara itu mencakup bagasi dan kargo udara. Kalau misalnya di laut, dia itu mencakup muatan kapal, peti kemas, dan kargo laut. Sedangkan di kereta api, dia itu digunakan untuk angkutan massal, dan jalan biasanya dia lebih fleksibel untuk distribusi jarak dekat maupun menengah. Terima kasih.